Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kegiatan pemantik koneksi antar materi modul 3.1 yaitu sebagai berikut. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa mengajarkan dan menumbuhkan kemampuan akademik Calistung, membaca, menulis, berhitung, merupakan hal yang penting. Namun, mengajarkan dan membentuk karakter, etika, dan moral anak jauh lebih penting dan menjadi prioritas utama dalam proses pembelajaran. Keterkaitan kutipan tersebut dengan pembelajaran yaitu, sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus mengedepankan etika sebagai dasar pengambilan keputusan karena bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal serta keputusan yang diambil harus berpihak pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Adapun jawabannya yaitu, terdapat 3 prinsip yang kita terapkan dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Penggunaan prinsip-prinsip tersebut dalam pengambilan keputusan harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Namun demikian, apapun prinsip yang digunakan pada saat pengambilan keputusan haruslah bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal yang dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan, yaitu dapat bermanfaat bagi semua orang, dapat dipertanggungjawabkan, serta terutama berpihak pada murid. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Adapun jawabannya yaitu, sebagai pemimpin pembelajaran kita harus peka, peduli, dan responsif atau cepat tanggap terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi oleh siswa. Salah satu bentuk kontribusi kita sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan terhadap masalah yang sedang dialami siswa bisa melalui segitiga restitusi atau dengan melakukan praktik coaching sehingga akan mendapatkan hasil pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan dan berpihak pada murid. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa orang yang berpendidikan akan memiliki etika ataupun moral yang lebih baik daripada orang yang tidak mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, di dalam proses pembelajaran, kita sebagai pemimpin pembelajaran tidak hanya sekedar menyampaikan materi ilmu pengetahuan saja kepada siswa, tetapi kita juga harus membentuk karakter, etika dan moral siswa agar nantinya siswa tersebut menjadi manusia yang berperilaku etis atau berperilaku sesuai dengan etika dan moral yang ada, sehingga akan mempermudah dalam proses pembelajaran maupun pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Adapun rangkuman pembelajaran koneksi antar materi modul 3.1 yaitu sebagai berikut. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Prapta Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Adapun jawabannya yaitu,
Proses pengambilan keputusan yang dilakukan seorang pemimpin pembelajaran harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik bagi yang dipimpinnya atau ingarso sungtulodo. Proses pengambilan keputusan harus mampu membangkitkan semangat untuk terus melakukan inovasi dalam melakukan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid atau ingmadia mangun karsa. Dan seorang pemimpin pembelajaran harus memberikan motivasi atau dorongan moral dan etika dalam pengambilan keputusan ketika ada siswa yang mengalami suatu permasalahan agar diperoleh keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan atau tuturi handayani. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan? Adapun jawabannya yaitu, sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki nilai-nilai positif yang mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan situasi yang dihadapi dengan mempertimbangkan tiga prinsip dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita? Adapun jawabannya yaitu, dalam materi pengambilan keputusan yang dipelajari memiliki hubungan erat dengan kegiatan coaching atau bimbingan, di mana pada proses coaching kita membantu coach dalam menentukan solusi ataupun jalan keluar sendiri dan mengambil keputusan atas permasalahan yang dihadapinya. Tentunya dalam pengambilan keputusan tersebut harus dengan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan dengan mempertimbangkan 3 prinsip pengambilan keputusan. Pertanyaan keempat yaitu, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Adapun jawabannya yaitu, pemimpin pembelajaran yang mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri. Memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku, memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan dapat mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Adapun masalah yang terkait dilema etika akan dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang, sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah yang sistematis. Pertanyaan kelima yaitu, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Adapun jawabannya yaitu, pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika harus diselesaikan dengan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, dengan menggunakan 4 paradigma pengambilan keputusan, dan mempertimbangkan 3 prinsip pengambilan keputusan agar diperoleh keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan keenam yaitu, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman? Adapun jawabannya yaitu,
Pengambilan keputusan yang tepat tentunya di dalam melakukan proses pengambilan keputusan dilakukan secara kolaborasi atau kerjasama dengan pihak sekolah, serta dengan menjalin komunikasi yang efektif di antara pihak sekolah sehingga dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang tepat. Jika pengambilan keputusan sudah tepat atau sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, serta semua akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Pertanyaan ketujuh yaitu, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan di lingkungan Anda? Adapun jawabannya yaitu tantangan-tantangan untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika yaitu perasaan bingung atau bimbang di dalam menentukan sikap pada kasus dilema etika. Hal ini dikarenakan agar keputusan yang kita ambil tidak merugikan atau bahkan menyudutkan salah satu pihak, sehingga hal ini dapat membuat saya memiliki perasaan tidak enak pada salah satu pihak. Saya takut apa yang telah saya lakukan dapat dianggap sebagai sikap yang tidak adil atau tidak bijaksana. Pertanyaan ke-8 yaitu, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Adapun jawabannya yaitu pengaruh pengambilan keputusan terhadap pengajaran yang memerdekakan murid, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat terhadap kebutuhan belajar siswa yang beraneka ragam, yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga akan diperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya pada murid. Pertanyaan ke-9 yaitu, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Adapun jawabannya yaitu, seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan harus berbasis pada nilai-nilai kebajikan, di antaranya keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan bersyukur, sehingga dapat menjadi acuan atau panutan bagi murid di dalam menjalankan kehidupannya. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam pengambilan keputusan dengan melakukan pengujian melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan dengan mempertimbangkan 3 prinsip pengambilan keputusan. Pertanyaan ke-10 yaitu, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Adapun jawabannya yaitu, pengambilan keputusan harus dijiwai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, berpegang teguh pada nilai-nilai guru penggerak, salah satunya berpihak pada murid dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai hal termasuk masa depan murid. Pengambilan keputusan berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid karena disesuaikan dengan potensinya masing-masing. Seorang pemimpin pembelajaran haruslah memiliki keterampilan sosial emosional agar dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran diri, mampu mengolah emosi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Saat proses pengujian keputusan, diperlukan teknik coaching agar dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya
untuk mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan ke-11 yaitu, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Apakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Jawabannya yaitu saya cukup memahami materi pada modul ini, sehingga pada proses penerapannya sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus dilema etika yang ada. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan yaitu ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran atau pertimbangan semata saja, tetapi diperlukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, 4 paradigma pengambilan, 3 prinsip pengambilan keputusan. Pertanyaan ke-12 yaitu, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Jawabannya yaitu pernah. Namun, sebelumnya saya tidak mengetahui adanya langkah atau tahapan dalam pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang diambil pada saat menghadapi kasus bujukan moral ataupun dilema etika hanya berdasarkan pemikiran atau pertimbangan semata saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata sebelum mengambil keputusan, perlu adanya langkah pengambilan dan pengujian keputusan, paradigma pengambilan keputusan, dan prinsip pengambilan keputusan terlebih dahulu dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Pertanyaan ke-13 yaitu, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Adapun jawabannya yaitu, perubahan yang terjadi dalam pengambilan keputusan sebelum mempelajari modul ini hanya berdasarkan pemikiran dan pertimbangan semata saja. Akan tetapi, dampak yang terjadi dalam mengambil keputusan sesudah mempelajari modul, yaitu terlebih dahulu dapat dilakukan dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan mempertimbangkan 3 prinsip pengambilan keputusan dengan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Pertanyaan ke-14 yaitu, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Adapun jawabannya yaitu, sangat penting sekali mempelajari modul ini baik sebagai seorang individu maupun sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang individu, membuat saya berkembang menuju arah yang lebih baik lagi dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika atau bujukan moral. Dan sebagai seorang pemimpin, saya harus mampu mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan, bertanggung jawab, serta berpihak pada murid. Demikianlah pemaparan video dari saya. Sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pantun. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai jatuh. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.